Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi keadaan negara saat ini dalam mencangkup 8 aspek materi dalam materi kewarganegaraan. Di antaranya ada materi hakikat kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, negara dan konstitusi, demokrasi nasional atau demokrasi Indonesia, ketahanan nasional, yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, pada materi yang pertama di sini ada hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan di sini, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini mencakup dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37. Nah, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan dari kata kewarganegaraan. Nah, di sini pendidikan, kita artikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Di sini ada cakupan mata kuliah kewarganegaraan, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini ada NKRI dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan mahasiswa adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, jadi mahasiswa harus belajar dalam kewarganegaraan ini karena kita tinggal di Indonesia. Kita harus mengetahui sejarah Indonesia bagaimana, tentang politiknya, entah itu dari politik, dari sejarahnya, integritas, demokrasi, harus mengetahui dan mempunyai rasa cinta tanah air dan mempunyai sikap dan perilaku yang baik menurut pandangan Pancasila. Nah, di sini yang kedua ini ada identitas nasional. Nah, di sini identitas nasional itu penting ya bagi suatu negara, baik itu dari negara Indonesia maupun negara-negara lainnya, harus memiliki identitas. Nah, secara etimologis, identitas dalam bahasa Latin identity artinya keadaan atau ciri-ciri khusus. Sedangkan nasional dalam bahasa Latin nation, yang artinya kelahiran atau suku bangsa. Identitas nasional adalah ciri khusus yang memiliki oleh bangsa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, dalam identitas nasional sendiri, Indonesia memiliki jati diri bangsa, diantaranya ada suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Nah, di sini makna bangsa dan negara. Ada makna bangsa. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki nama, wilayah, mitos leluhur, sejarah, budaya, dan solidaritas. Sedangkan negara bermakna
organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Di sini dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial atau masyarakat yang diutus secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Identitas nasional itu penting karena memiliki fungsi sebagai pedoman, pegangan dalam interaksi dalam kehidupan bangsa yang pluralis. Nah, begitu juga dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal pola pikir, sikap, perilaku menampakkan perbedaan dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Nah, di sini ada penanaman nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Ada nilai-nilainya di sini, ada pada diri sendiri, ada membangun ketahanan dalam keluarga, pembangunan karakter dalam masyarakat, dan terakhir dalam dunia pendidikan. Nah, identitas nasional ini sangatlah penting ya bagi suatu negara. Dan ada di sini materi yang ketiga, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, integrasi nasional ini merupakan salah satu cara untuk mempersatukan atau untuk menyatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misal menyatukan berbagai macam agama di Indonesia ini. Artinya saling toleransi antar agama. Nah, konsep dan urgensi integrasi nasional ini secara etimologi. Nah, secara etimologi itu membahas tentang suatu kata yang cabang ya, etimologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal usul kata ya. Nah, secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata dari suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Nah, dan dapat diartikan ke dalam pengertian integrasi nasional, yaitu proses penyatuan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadinya keselarasan dan keserasian secara nasional dalam suatu negara. Di sini ada jenis integrasi, ada 3 jenis, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Di sini ada, menurut Sutoyo 2002, bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 jenis atau ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia ini. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional di Indonesia. Nah, dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, masa perintis. Yang kedua, masa penegasan. Yang ketiga, masa percobaan. Yang keempat yakni masa pendobrak. Nah, di sini ada pengembangan integrasi di Indonesia. Pengembangannya itu adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga. Yang keempat, ideologi nasional. Yang keempat. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, di sini adanya tujuan integrasi di sini adalah mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Gitu. Nah, dan selanjutnya di sini ada negara dan konstitusi. Secara etimologis, negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara,
yang berarti wilayah atau penguasa. Secara luas, negara adalah sekelumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah yang sah, yang dimiliki kedaulatan dan diakui oleh dunia keberadaannya. Sifat negara di sini bersifat memaksa, ada monopoli, dan bersifat totalitas. Bersifat memaksa di sini artinya memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan negara. Nah, di sini ada sifat totalitas. Sifat totalitas ini negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Ada unsur negara, yaitu ada wilayah, penduduk atau rakyat, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Dan di sini ada fungsi negara. Fungsi negara di sini ada ketertiban dan keamanan, kesejahteraan dan keamanan, pertahanan dan penegakan keadilan. Dan sedangkan konstitusi berasal dari bahasa Latin, artinya bahasa Latin, yakni constitution, artinya dasar, susunan, badan, dan dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Nah, di sini ada sifat konstitusi ada dua. Yang pertama sifat tertulis dan yang kedua sifat tidak tertulis. Nah, di sini tujuan konstitusi. Yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa. Yang kedua sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Yang ketiga adanya pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga fundamental. Di sini ada nilai konstitusi. Yang pertama nilai normatif ya. Nilai normatif ini berdasarkan ada pada undang-undang tentang perkawinan dan ada undang-undang tentang lalu lintas. Di sini ada nilai nominal dan ada nilai semantik. Semantik ini dibuat hanya untuk keuntungan atau kepentingan semata, ya, khususnya untuk para penguasa. Dan materi yang kelima di sini ada ketahanan nasional. Nah, arti atau istilah ketahanan nasional dan berikut pengertian geostrateginya. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai konsep geostrategi bangsa Indonesia sebagai landasan konsepsional bagi pembangunan nasional Indonesia. Nah, geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nah, di sini ada ketahanan nasional adalah kondisi di mana kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sini ada tujuan nasional terdapat dalam undang-undang ya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea kedua. Undang-Undang Dasar di sini dalam ketahanan nasional di sini tercangkup dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea kedua, yakni terciptanya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama sifat mandiri, ada sifat dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Dan ada asas ketahanan nasional. Di sini ada kesejahteraan dan keamanan, komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu, mawas ke dalam dan keluar, dan kekeluargaan. Di sini konsep materi yang keenam ada demokrasi. Demokrasi di sini dalam
arti dan makna demokrasi ya. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Di sini ada dua hal pokok demokrasi. Yang pertama, pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. Dan kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Contohnya seperti tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi dua, yakni ada demokrasi langsung dan ataupun tidak langsung, dan ada demokrasi perwakilan. Menurut ilmuwan Abraham Lincoln 1863 yang menyatakan bahwa government of the people, by the people, and for the people. Nah, demokrasi ini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak mayoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dan materi yang selanjutnya ada penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada apa itu hukum? Nah, tentu semua manusia mengetahui ya arti kata dari hukum itu. Nah, menurut Aristoteles, ilmuwan besar, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Nah, di sini hukum yaitu harus secara berkeadilan, entah itu dari kalangan rakyat maupun dari kalangan penguasa itu sendiri. Jika ada yang bersalah wajib untuk dihukum, dan hukumannya itu harus dengan setara dengan kejahatan tersebut. Nah, di sini ada rule of law. Rule of law adalah kekuasaan publik yang terorganisir, merupakan kaidah berdasarkan perintah. Nah, di sini yang kedua, rule of law adalah ukuran tentang hukum yang baik, mencakup aspek atau material. Yang pertama, ketaatan warga negara kepada kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum harus selaras dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, negara harus menciptakan kondisi sosial demi terwujudnya martabat manusia. Yang keempat, adanya tata cara proses peradilan terhadap kesewenangan penguasa. Yang kelima, adanya badan peradilan yang bebas dan merdeka. Di sini ada fungsi rule of law. Fungsi rule of law di sini adanya keadilan masuk ke dalam Pancasila ke-5. Ya, ada dalam Pancasila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh, Mbak. Nah, seluruh itu mencakup semua
manusia yang ada di Indonesia harus berkeadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, materi yang terakhir dalam mata kuliah kewarganegaraan ini ada anti korupsi. Di sini kata korupsi berasal dari bahasa Latin ya, corruptio atau corruptus. Arti kata korupsi di sini secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang pada kesucian. Nah, itu semua korupsi itu menyimpang pada kesucian. Nah, berarti itu semua kejahatan, pencurian, kebejatan ya, ketidakjujuran. Itu tidak mencerminkan rasa kebangsaan, tidak mencerminkan perilaku yang berkebangsaan atau cinta tanah air. Di sini ada bentuk-bentuk korupsi. Di sini ada pertama suap menyuap, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sini ada suap menyuap. Penyuapan atau suap itu tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Nah, di sini suap menyuap itu adanya pemberian berupa uang atau barang atau segala macam bentuknya itu dinamakan dengan suap menyuap atas dasar niat yang buruk, atas dasar niat yang lain. Suap menyuap itu. Di sini ada faktor-faktor penyebab korupsi. Orang-orang ini, faktor-faktor penyebabnya ini ada dalam faktor eksternal maupun dari faktor internal. Faktor internal di sini termasuk dalam diri sendiri ya, individu. Faktor internal itu dari dalam, faktor dari dalam. Di sini ada sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus di sini merupakan sifat yang berasal dari dalam diri manusia atau individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat untuk ingin memiliki atau untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Itu sifat tamak ya, tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta benda, rakus itu ya. Di sini ada moral yang kurang kuat. Nah, moral yang kurang kuat di sini seseorang yang punya moral lemah, iman yang lemah, dia akan merasakan itu ketidakpuasan terhadap suatu yang dia miliki ya. Itu bisa berawal atau berasal dari atasan. Korupsi itu tergoda ya, godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah berkorupsi atau mengambil uang negara, mencuri. Nah, itu adalah kebusukan ya. Sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini datangnya dari luar, faktor eksternal dari luar diri perilaku ya. Di sini ada faktor politik.
Dan faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Faktor politik di sini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama di sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multifungsi atau multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Di sini faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga termasuk dalam penyebab adanya korupsi. Karena faktor ekonomi ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan seseorang itu atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah timbul rasa ingin mengambil, ingin mencuri uang atau barang yang dikorupsinya itu. Di sini ada faktor organisasi. Nah, termasuk faktor organisasi ini termasuk ke dalam faktor atau penyebab adanya korupsi. Jadi kurang adanya sikap keteladanan terhadap pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen atau lemahnya pengawasan. Nah, ini juga termasuk ke dalam faktor penyebab korupsi ya. Di sini ada nilai-nilai anti korupsi. Nah, kalau misalkan pada diri kita sendiri ingin mewujudkan rasa terjauhkan dari nilai sifat korupsi ini, sini ada halnya harus kita mempunyai rasa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, di sini kejujuran harus ada pada diri seseorang. Khususnya kejujuran di sini, kejujuran atas contohnya seperti bekerja. Kita bekerja di tempat lain, kita harus jujur dan bertanggung jawab, dapat dipercaya, disiplin begitu, dan mandiri ya, perilaku nilai-nilai anti korupsi ini. Di sini ada prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi di sini ada akuntabilitas, ada transparansi, ini akuntabilitas ya. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atau answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, sekarang kita membahas tentang kondisi negara saat ini terjadi di muka bumi ini, terjadi di Indonesia ini. Saya rasa Indonesia ini sedang terancam, ya. Terancam ketahanannya, baik itu dari politik maupun dari ekonomi. Dari ekonomi sendiri di sini saya lihat dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat dari media-media informasi. Sini ada ekonomi yang menurun sejak terjadinya pandemi global, yakni COVID-19 ini. Jadi di sini ada perusahaan menjadi bangkrut, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja menjadi diberhentikan. Nah, terus tempat-tempat tempat-tempat pendidikan ditutup. Nah, yang saya bingung di sini, mengapa tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat beribadah itu ditutup? Saya bingung di situ, pertanyaan besar. Sedangkan di sini tempat beribadah itu yang masuk atau yang akan beribadah otomatis dia dalam keadaan suci, begitu, dalam keadaan bersih. Dan mengapa tidak diperbolehkan, sedangkan mal-mal atau tempat rekreasi yang lain serentak dibuka dan diperbolehkan untuk siapa saja yang memasukinya? Saya dalam tanda tanya besar seperti itu, ya. Itu karena saya rasa itu akibat penurunannya ekonomi dan adanya musibah global ini, pandemi ini. Karena itu penyebabnya mungkin, ya. Di sini ada ketahanan nasional ini, ketahanan negara ini terancam dari segi politik. Nah, di sini ada politik, di sini terancam adanya seperti penistaan agama, ada korupsi di mana-mana, terus penimbunan bahan pokok, dan tingkat kejahatannya semakin meningkat. Saya rasa keadaan negara saat ini sedang terancam, ya, sedang terancam sekali. Entah itu dari politiknya, dari segi politik maupun dari segi ekonominya. Dan ada lagi kasus tentang akan dirubahnya Pancasila, yaitu perubahan ideologi HIP, ya, haluan ideologi Pancasila. Nah, di situ kan Pancasila itu lahir pada sejak dulu ada lima dasar ya Pancasila itu. Dan mengapa saat ini akan ada perubahan ideologi haluan Pancasila itu, begitu? Mengapa adanya begitu? Sedangkan Pancasila itu adalah pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun kasus tentang liberalisasi agama seperti itu, terus tidak adanya toleransi antar agama di Indonesia ini, kurang, ya, bukan tidak ada, mungkin kurang adanya toleransi agama antar agama, khususnya mengapa agama Islam yang selalu menjadi sorotan agama-agama lain seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang mungkin dapat saya uraikan dalam materi kewarganegaraan ini, dalam 8 aspek atau 8 materi ini. Dan pandangan saya terhadap keadaan negara saat ini mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, mohon maaf, ataupun ada salah mengatakan atau salah berucap atau salah menyampaikan. Saya mengucapkan
beribu-ribu maaf karena saya sendiri dalam keadaan sedang berada dalam proses pembelajaran begitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keadaan negara saat ini sedang terancam baik dari segi politik maupun dari segi ekonominya. Dan mungkin mudah-mudahan pandemi global ini, pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dengan segera dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya, belajar seperti biasanya, seperti itu, beribadah seperti biasanya, dan mudah-mudahan negara ini semakin kuat dan negara ini semakin menjadi lebih baik lagi, entah dari pemerintahannya maupun dari rakyat itu sendiri. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.